Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di statika ini kita masih ada sisa pertemuan ya sebelum kita UTS. Jadi nanti di UTS insya Allah setelah lebaran kita langsung UTS ya. Dan apa sih yang akan Anda hadapi di UTS? Di mekanika teknik UTS Anda nanti UTS ya, ruang lingkup UTS. Pertama resultan gaya, jadi sebagai persiapan resultan gaya. Kedua, Anda akan ketemu sama reaksi peletakan. Ketiga, Anda nanti akan ketemu sama gaya normal. Empat, gaya geser dan momen atau bidang momen ya. Nah, ini nanti akan Anda hadapi nanti di UTS. Bending momen. Oke. Nah, ini dua materi ini PR saya nih yang akan saya kejar sebelum lebaran. Dan kita masih ada sisa pertemuan nanti sekitar tanggal berapa ya? Sebelum lebaran. Nah, pertemuan terakhir kita sebelum UTS sekitar tanggal 6 ya. Minggu depan 6-7 berarti ya, 6-7 April. Soalnya nanti kan lebaran. Pertemuan kita nanti hanya sampai tanggal 7 April. Oke, lanjut. Kita lanjutkan materi kita. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas dua buah materi ya. Si gaya masih dalam ruang lingkup gaya dalam. Cuman gaya normal kan sudah kita bahas nih sebelumnya. Udah cek. Nah, ini yang akan kita kejar di dua pertemuan kita yang terakhir, yaitu gaya geser dan bidang momen. Secara sepintas sudah saya jelaskan, namun ternyata belum begitu matang. Sekarang kita review lagi materi tentang gaya geser dan bidang momen. Gaya ini nggak dijelaskan ya. Jadi kalau gaya normal itu secara sederhana adalah gaya yang arah kerjanya searah atau kebalikan dari bidang. Namun gaya geser itu adalah gaya yang dia tegak lurus sama bidang. Jadi kebalikan dari gaya normal. Oke. Nah, sementara bidang momen adalah gaya dikalikan dengan jarak. Nah, ini kita sebut dengan bidang momen. Oke. Tadi ada yang baru masuk, siapa tadi? Mana tadi? Namanya aneh, saya nggak bisa masukin daftar hadirnya. Oh, keluar lagi. Oke, nah next. Kita langsung aja ke gaya geser atau gaya lintang. Jadi gaya geser itu adalah gaya yang tegak lurus dengan bidang ya. Kalau bidangnya adalah ini bidangnya, nah maka gaya geser itu adalah gaya yang tegak lurus dengan bidang. Berarti gaya P, misalkan ini adalah P1 dan ini adalah P2. Oke. Lalu dia ada
pernyataan tidak maksudnya kesepakatan gitu. Bernilai positif jika searah dengan jarum jam. Jadi jika searah dengan jarum jam, dia nilainya positif. Nah, tapi kalau berlawanan dengan jarum jam, itu simbolnya negatif. Gitu ya. Nah, kalau si gaya geser digambarkan seperti ini nih, ya, sederhananya seperti ini. Ini ada segi, ini ada roll. Misalkan ada P di tengahnya. Kita lihat P terhadap A. P terhadap A. Dia arahnya gimana? Searah atau berlawanan dengan jarum jam? Searah atau berlawanan dengan jarum jam si P? Searah. Searah. Kalau searah dia disimbolkan positif negatif? Positif. Positif ya. Oke. Lalu kita tinjau lagi P terhadap titik B. Nah, tarik ke sini. Dia searah atau berlawanan dengan jarum jam? Berlawanan. Nah, apabila searah jarum jam kita simbolkan positif, sedangkan apabila berlawanan kita simbolkan negatif. Penggambaran gayanya kurang lebih seperti ini. Ini kita buat garis bidangnya. Oke. Nah, ini hanya kesepakatan. Kalau mau positif, misalkan positif kita grafiknya ada di atas, oke, berarti di sini gaya geser yang positifnya. Nah, sementara gaya geser yang negatifnya kita simpan di bawah. Ya, sekilas mirip dengan gaya normal. Ya, sekilas mirip dengan gaya normal. Oke, next kita langsung ke contoh soal. Ini sebenarnya ada beberapa contoh soal. Nah, salah satunya adalah struktur dengan tumpuan jepit. Ini ada contoh soal, silahkan Anda pelajari. Namun yang akan saya bahas di sini, seandainya bentukan struktur yang akan kita bahas, contohnya seperti ini nih. Ya, oke. Kita coba hapus dulu semuanya. Oke, kita hapus dulu semuanya. Nah, sederhananya seperti ini nih. Ada sebuah bidang struktur ya, yang menerima dua buah gaya, yaitu P1 sebesar 40 kN dan P2 sebesar 20 kN. Oke, bla 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 gitu ya. Nah, ini kita sebut titik A, B, C, D. Nah, maka di sini akan terjadi reaksi pada titik B sebesar 46 kN dan reaksi pada titik D sebesar 14 kN. Oke. Cuman kan pertanyaannya bukan reaksi. Pertanyaannya gambarkan diagram gaya geser dan bending moment diagram pada balok. Oke. Nah, sekarang kita coba selesaikan bending moment diagram, shear force diagram atau gaya geser pada balok yang ini. Oke, sini ada di slide selanjutnya. Nah, ini jadinya kayak gini nih, cuman nggak mungkin ujul tiba-tiba seperti ini tanpa ada asal muasalnya. Oke, ini udah saya buat perhitungannya. Kita coba cek kebenarannya. Nah, pertama kita shear force, selesaikan dulu masalah shear force diagram atau gaya geser. Oke, diagram gaya geser berarti kita mulai dari sini. Shear force diagram atau gaya geser. Yang ini pakai warna hijau. Shear force diagram. Nah, shear force diagram apabila strukturnya seperti ini, maka seolah-olah di sini terjadi RB, seolah di sini terjadi gaya yang diakibatkan oleh RBV.
Dan di sini juga terjadi gaya yang seolah-olah diakibatkan oleh RD. Padahal sebetulnya di sini ada tumpuan. Oke. Maka di sini kita bisa sederhanakan gambarnya menjadi seperti ini. Ini bidang. Oke, ini titik A. Lalu ini titik B. Ini titik C, ini titik D. Nah, seolah-olah pada titik A kita lihat ada gaya apa di sini? Maaf. Nah, ini titik A ada gaya apa? P berapa? P2. P2. Oke, maka pada titik A di sini seolah-olah terjadi P2. Lalu pada titik B seolah-olah terjadi apa di sini? Di sini ada apa di sini? Gaya apa? RBP. RBV. Oke, berarti di sini seolah-olah terjadi RBV. Lalu di titik C seolah-olah terjadi gaya lagi. Di sini ada P1. Dan pada titik D seolah-olah terjadi gaya lagi. Besar R D V. Oke. Nah, jadi seolah-olah gambarnya kalau kita sederhanakan jadinya kayak gini nih. Oke, next. Nah, dalam menyelesaikan gaya geser kita harus jabarkan per ruas ya. Jadi per area nih harus kita uraikan. Oke. Nah, kita hitung ruas A ke B. Oke. Nah, berarti di sini adalah biasanya kalau gaya geser disebut D, L, V ya. Cuman kita pakai V X pada 0 pada 0 kurang dari X kurang dari jaraknya berapa di sini? Berapa di sini? Kalau di sininya 0, di sininya berapa? 2,5. Di sininya 0, 2,5 tambah 3 berarti di sini berapa? 5,5 ditambah 2 berarti di sini 7, Oke. Kalau ruas A ke B berarti dia 0 sampai dengan berapa? 2,5. 2,5. Oke. Nah, Vx 0 sampai dengan 2,5. Kita lihat di sini Vx pada angka Vx sama dengan, nah, udah kelihatan ya. Vx pada ruas A ke B adalah P1 ya. Kenapa? Karena di sini belum terjadi gaya selain P1, hanya ada ada P2 nih ya. Belum ada gaya lagi selain P2. Oke, berarti dia hanya ada P2. Oke, hanya ada P2. Nah, berarti apabila Vx-nya sama dengan 0, maka dia berlaku min P2. Nah, kenapa min P2-nya? Ya, sini P2. Nah, karena dia si P2-nya kalau ke bawah itu minus, kita sepakati, tapi kalau ke atas dia positif. Ya. Oke. Sama pada Vx sama dengan 2,5, dia belum terjadi gaya lagi selain P2, maka kita tulis min P2 juga. Nah, ini P2-nya berapa? P2-nya adalah sebesar 20 kN. Min 20 kN. Sama ya, min 20 kN.
gitu. Oke. Apabila negatif, maka kita buat dia di bawah nih. Nah, berarti ada min P2. Di sininya juga sama, min P2. Nah, ini minus karena si P2-nya bukan ini ya. Bukan ke atas ke bawah, tapi dia ini salah ya. Karena dia si P2-nya terhadap tumpuan dia berlawanan dengan jarum jam. Maka apabila berlawanan kita minus, tapi kalau searah kita simbolkan positif. Oke. Nah, di sini pada X sama dengan 0, nah berarti X-nya sama dengan 0 di sini, dia jumlahnya adalah min P2, sama pada X sama dengan 2,5, jumlahnya min P2 juga. Nah, berarti di sini sama nih, min P2 dan min P2. Oke, min 20 km. Oke, next. Pada ruas AB-nya sudah, tinggal ruas mana setelah AB? Geser kemana? BC, Pak. C. Oke, berarti di sini 2,5 kurang dari X kurang dari BC. Berarti kalau C-nya 0, berarti kalau di C-nya berapa di sini? 5,5. 5,5. Oke, next. Nah, Vx sama dengan tadi sudah ada min P2 nih, di sini sudah ada nih. Oke, kita tulis lagi min P2. Tapi di sini ya. Tapi di sini ada lagi gaya, sudah terjadi gaya RBV. Dan gayanya ke atas nih. Ya, ke atas. Sedangkan pada BC kita kan ruasnya BC ya. Nah, sedangkan BC, kalau kita lihat BC-nya, dia searah dengan jarum jam. Maka kita simbolkan positif. Positif RBV. Oke. Nah, berarti pada titik ini hasilnya adalah min P2. Min P2 adalah min 20 ditambah RBV. RBV-nya berapa? Udah kita hitung 46 kN. Oke, masukkan di sini 46 ya, 46. Maka hasilnya adalah plus 26. Nah, berarti pada ruas B ke C ya. Nah, dia terjadi gaya geser sebesar 26. Ya, berarti ini adalah min P2 plus RBV. Oke. Dengan cara yang sama, sini berarti V-nya sama dengan 2,5. Berarti V 5,5-nya ya sama ya, 26. Oke, berarti di sininya masih sama nih 26 karena rumusnya sama nih, Vx sama dengan min P2 plus RBV. Oke, next kita B ke C-nya udah. Ya. 26 hasilnya. Oke, kita pindah ruas. Kegedean. Pindah ruas ke B ke C udah, berarti tinggal ruas apa? C ke D. C ke D. Nah, ruas C ke D.
ini lebih bisa ya. Nah, ruas ke C ke D. Nah, pada ruas ke C ke D berarti X-nya adalah 5,5 kurang dari X kurang dari berapa di sini? 7,5. 7,5 ya. Oke. Nah, kurang dari 7,5. 5,5. Nah, maka di sini berlaku Vx sama dengan, kita uraikan lagi dari awal, ada min P2 ditambah R BV. Nah, tapi di sini sudah terjadi nih P1. Kita lihat P1 arahnya dia. Nah, kayak gini nih, berlawanan dengan jarum jam. Oke, berarti si P1 simbolnya positif negatif? Negatif. Negatif ya, negatif P1. Oke, kita bisa uraikan di sini min P2 adalah min 20 ditambah 46 dikurang P1 tadi berapa nih? Oh, ini ada ya, 40. Ya. Oke, 26 dikurang dengan 40. Maka hasilnya sama dengan berapa? 26 dikurang 40. Hasilnya sama dengan min 14. Oke. Nah, berarti di sini geser pada titik C nih, ada dua buah angka nih, yang satu 26, yang satu 14. Oke. Nah, ini ruas C ke D nih. Berarti pada titik D juga sama ya. Pada ini V-nya 5,5, tetapi pada V 7,5 sama dengan min 14. Nah, next. Yang terakhir, nah ini udah habis nih titik D, kita udah nggak ada apa-apa lagi. Oke, berarti di sini tinggal kita titik D. Oke, berarti X sama dengan 7,5. Ya, maka nilai Vx-nya sama dengan min P2 ditambah RBV min P1. Tapi di titik D sudah ada gaya lagi, yaitu RD atau RDV. Arahnya ke atas. Kita simbolkan RDV-nya sebagai positif plus RDV. Oke, nah berarti V pada 7,5 sama dengan min P2 atau min 20 ditambah 46 min P1 ditambah RDV. Ya, oke, kayaknya kita masukkan angka aja. Nah, ini P1-nya berapa tadi? P1-nya tadi berapa? 40. Si RDV-nya berapa tadi? 14 ya. 14. Oke. 14. Oke, kita coba bisa nggak turun ke bawah. Oke, tadi dari sini ke sini kan udah kita hitung ya, hasilnya adalah min 14. Maka kita tuliskan min 14 ditambah 14. Hasilnya sama dengan berapa?
min 14 ditambah 14. Jadi berapa? 0. 0 ya. Oke, maka pada titik D dia habis menjadi 0. Oke, nah ini adalah cara perhitungan atau penyelesaian soal shear force diagram atau gaya geser. Ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Nah, next materi yang kedua yang ingin saya sampaikan hari ini adalah momen, ya, momen. Oke. Jadi momen itu secara sederhananya adalah gaya dikalikan dengan jarak. Gaya dikalikan dengan jarak. P dikalikan dengan L. Ya. Oke. Sedangkan jarak di sini adalah jarak yang tegak lurus dengan garis gaya kerjanya. Jadi kalau garis si gayanya miring dia berhimpitan dengan bidang, maka dia jaraknya adalah 0 ya. Sedangkan apabila bidangnya seperti ini, misalkan bidangnya kayak gini, misal bidangnya dia seperti ini nih. Oke, sendi mirror. Nah, gayanya kayak gini nih, ada di tengah-tengah. Ya, ada di atas, nggak nempel nih. Maka jarak di sini yang dimaksud jarak adalah jarak yang terbentuk tegak lurus dengan bidang. Maka X-nya adalah ini nih, ya, yang tegak lurus dengan bidang. Apabila gayanya nggak nempel kayak gini. Nah, di sini jarak di sini adalah jarak yang tegak lurus dengan garis kerja gaya. Oke, bidang momen diberi tanda positif jika bagian bawah mengalami tarikan dan diberi tanda negatif bila bagian atas yang mengalami tarikan. Ya, ini hanya kesepakatan aja. Kesepakatan bisa dibalik juga bisa, cuman supaya lebih teratur, lebih seragam dibuat seperti ini. Jadi kalau dia tarikannya ada di bawah, kita simbolkan positif. Sementara apabila tarikannya di atas, kita simbolkan negatif. Oke. Next, bidang shear force diagram. Ini udah kita aplikasikan nih bidang momen ini terhadap soal yang tadi kita kerjakan nih. Bidang momennya seperti apa? Ya. Oke. Tadi udah kita kerjakan. Si shear force diagramnya udah selesai, tinggal yang momennya nih. Nah, ininya kita buktikan betul enggak nih bentukannya seperti ini. Oke. Betul enggak bentukannya seperti ini. Oke. Nah, ini ada perhitungannya. Kita coba, agak panjang memang, jadi kita coba dulu. Nah, sama ya, kalau si gaya dalam itu kita harus hitung ruas per ruas ya, ruas per ruas. Kita nggak bisa langsung semuanya, kita harus hitung ruas per ruas. Oke. Nah, kita yang pertama adalah ruas A ke B ya, ruas A ke B. Oke, ruas A ke B. Nah, ya, ruas A ke B atau koordinat 0 ke 2,5. Kita lihat di sini, maka dia adalah jaraknya, kalau kita buat ke dalam notasi adalah 0 kurang dari X kurang dari 2,5 ya. Nah, kita uraikan. Nah, di sini 0 ke
2,5 berarti kita ruas A ke B nih, ruas A ke B di sini. Oke. Nah, di sini lalu next sigma momen. Nah, simbol sigma momen. Nah, sigma momen pada X sama dengan P dikalikan dengan X ya. Nah, kenapa P dikalikan dengan X? Karena dia belum ada gaya lagi selain P. Nah, di sini P-nya P1 apa P2 nih? Pada titik A. P1 apa P2 nih pada titik A? P2. P2. Oke, maka di sini P-nya adalah P2X. Oke. Nah, oke, berarti lalu kita bisa hitung apabila sigma momennya pada koordinat 0. Oke, sigma momennya pada koordinat 0, maka jumlahnya adalah P2 dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Oke, lalu nah ini pada sigma momen. Pada sigma momen 0 berarti di sini hasilnya adalah 0 nih. Hasilnya adalah 0. Ya. Jadi pada titik A dia momennya 0. Next. Lalu bagaimana pada sigma momen pada X-nya 2,5? Ctrl C. Sigma momen pada X sama dengan 2,5. Maka berlaku P2 dikalikan dengan X-nya berapa di sini? X-nya berapa? Sigma 2,5. Nah, berarti X-nya adalah 2,5. Sama dengan P2-nya berapa nilainya? Berapa nilai P2-nya? 20. Sama dengan 20 dikalikan dengan 2,5. Hasilnya 20 dikali 2,5 50 ya. Oke, berarti di sini harusnya terjadi momen positif nih. Oh, berarti ini salah nih. Oke, maka dia terjadi momen positif ya sebesar 50. Maaf. Min P2. Oke, sebentar, ada perjanjian arah nggak nih pada momen? Perjanjian arah nggak? Servos, sebentar, kita cek. Oke, ada perjanjian arah ya. Jadi kita lihat si P2 dia pada ruas A ke B ya. Nah, P2 pada arah ruas A ke B dia searah apa berlawanan dengan jarum jam? P2 ke B. Berlawanan ya. Oke, maaf, di sini kurang nih. Sama dengan min P2X. Ini juga sama min P2. Di sini juga sama min P2. Maka hasilnya adalah min 50. Min 50. Oke. Next. Nah, berarti pada X sama dengan 2,5,
maka besar momen yang terjadinya adalah min 50 ya, min 50. Oke, di sini dibalik ya. Tadi kan hanya perjanjian simbol, kalau yang positif di bawah, kalau yang negatif di atas. Tapi ini dibalik ya. Seandainya Anda buat gambarnya kayak gini juga masih oke nih. Ini enggak ada, masih oke nih ya. Tapi di sini dibalik. Oke. Next. Nah, ruas AB sudah. Kita geser ke ruas. Setelah AB berarti ruas BC. Ruas B ke C. B ke C. Berarti di sini jaraknya 2,5 kurang dari X kurang dari berapa tadi ya jaraknya? 2,5 udah, tambah 3, 2,5 tambah 3, 5,5. X kurang dari 5,5. Nah, ini jaraknya. Oke. Nah, maka kita copy dulu yang ini. MX sama dengan min P2 dikalikan dengan X. Bentar, saya lihat contekan dulu. Lihat contekan B ke C min P2 dikali RB X min 2,5. Oke. Min P2X min P2X, kita lihat. Oke, di sini ada RB nih, ada RB, sudah terjadi RBV nih pada B ke C. Nah, B ke C dia arahnya seperti ini nih. Nah, berarti dia searah dengan jarum jam ya. Oke, maka kita simbolkan positif kalau searah. Maka P2X ditambah RBV X-nya. Nah, karena si RBV-nya bergerak setelah jarak 2,5 ya. Karena bergerak setelah jarak 2,5, maka kita tulis di sini RBV-nya adalah X min 2,5. Karena dia bekerjanya setelah jarak 2,5 nih ya. Di sini kan jaraknya 2,5. Maka si RBV-nya adalah X sama dengan min 2,5. Oke, setelah itu bisa kita uraikan. Nggak hilang. Oke, kita uraikan di sini. Maka langsung ke sigma momen sama dengan 2,5. Oke. Min P2, berarti min P2 nya berapa? 20 dikalikan dengan jarak sebesar, nah, enakan pakai pensil, dikalikan dengan jarak 2,5. Oke. Min P2X min 2,5. RBV min P2. Sebentar, X-nya jangan dulu dimasukkan ya. X-nya jangan dulu dimasukkan. Oke, X-nya jangan dulu dimasukkan. X-nya jangan dulu dimasukkan. Oke. P2 berarti ini masih 20 dikalikan dengan X tanda kurung ditambah
Nah, RBV-nya sekarang kita masukkan nilai RBV berapa di sini? RBV 46 nih. Ya, 46. Ditambah 46 dikalikan dengan X min 2,5. Oke, berarti di sini adalah sama dengan min 20x plus 46 dikalikan dengan x berapa? 46 dikalikan dengan x berapa? X-nya udah ketahuan belum? Belum Ya. Nah, 46 dikalikan dengan x menjadi 46 46x. 46x. X. Nah, 46 dikali min 2,5. Dikali min 2,5. Harusnya min berapa ya? 46 dikali min 2,5. Coba buka kalkulator. dikali min 2,5. Jadi kalau perkalian yang begini berarti ini dikali ini dikali ini. Oke ya. Oke, berarti di sini berapa? 46 dikali 2,5 dikali Min 115. min 115. Maka min 115. Oke. Si ini udah bisa kita sederhanakan belum nih? 20x min 20x plus 46x. Jadi 26x. 26x min 115. Nah, ini udah bentuk paling sederhana ya. 26x min 115. Oke, ini masih x berarti. Nah, sekarang kita coba hitung apabila sigma momennya mx-nya sama dengan m pada jarak 2,5. Itu sederhana. X sama dengan 2,5 nih. B ke hasilnya harusnya min 50 nih. Kita coba hitung. Berarti 26x min 115 sama dengan bukan 26. Ini bukan 26 berarti 24 ya. Ini 26 ya. 20 plus 46 berarti di sini 26 dikalikan dengan x-nya 2,5 nih. 2,5 lalu dikurang 115. Berapa hasilnya? 26 dikali 2,5 berapa? 65. Dikurang 115 berapa? Min 50. Oke, terbukti ya. Berarti pada titik B hasilnya sama nih, min 50. Berarti perhitungan kita valid. Oke, karena ruas yang kita hitung itu 2,5 sampai dengan 5,5. Sekarang kita hitung berapa sih momen pada titik C di sini nih. Pada titik C di sini nih. Oke, dengan cara yang sama kita hitung M pada jarak 5,5. Oke, sama dengan 26x
min 115 lagi. Oke. 36 dikali berapa? 5,5 nih. Kita rubah angkanya. Min sama min 115. Oke. 26 dikali 5,5 berapa? $143. Oke, berarti di sini hasilnya 143 dikurang 115 sama dengan berapa? 28. Nah, berarti pada di sini sudah positif nih. Plus 28. Pada titik C dia sudah terjadi momen positif. Oke. Ruas B ke C-nya sudah, kita ada satu ruas yang terakhir nih. Satu ruasnya. Berarti di sini satu ruas C ke D. Ruas C ke D. Nah, berarti X-nya sama dengan 5,5 kurang dari X berapa nih? 5,5 ditambah 2 jadi 7,5. Oke. Nah, sedikit simak, kita cari dulu rumusnya. Sigma momen dx sama dengan P2V dikurang RBP min 2,5 B ke C. Kita lihat, oh di sini C ke D sudah ada P1 nih. C ke D udah ada P1. Nah, begini nih. Berarti dia si C ke D positif apa negatif dia? Dia negatif ya. Kan berlawanan dengan jarum jam. Oke, apa? Min P1. Tetapi P1 jaraknya X min, kalau RBV 2,5 berarti X min 5,5 nih, si P1 5,5 RBV. Nah, sementara si RBV min 2,5. Bentar, saya lihat dulu contekannya. Mana contekannya? Oke. Iya, betul. X min 5,5 nih. X min 5,5. Kita mod X min 5,5. Nah, yang dari sini ke sini kan udah kita hitung nih ya. Hasilnya udah 26X min 15, min 115. Maka ini kita bisa langsung aja. Berarti bisa langsung 26X min, aku jadi 16. 26X min 115. Tinggal yang ini nih, ada P1 min, P1-nya berapa di sini? 4. P1-nya berapa? 40. Ya, P1-nya adalah 40 nih. Sini. Oke, min 40. 40 dikalikan dengan 40-nya dikalikan dengan X min 5,5. Nah, kenapa 5,5? Karena kan koordinat kita tadi ada di sini ya, nolnya.
maunya di sini. Kita ukur jarak ke sini 2,5, di sini 5,5. Nah, si P1 baru bekerja pada X min 5,5 nih, tidak keseluruhan jarak ya. Tidak terhadap keseluruhan jarak. Jadi P1-nya adalah X min 5,5 karena dia udah kemakan di sini. Dia hanya baru bekerja di sini. Oke. Nah, berarti ini kita bisa uraikan dulu. Sama dengan 26X min 115. Nah, sekarang min 40 dikalikan dengan X berapa? 40x. 40X. Lalu nah, ternyata di sini ada minus, ada plus nih. Min 40 dikalikan dengan min 5,5. Hasilnya plus, min jadi plus. (40) dikalikan dengan min, harusnya 220 ya. Oke. Next. Nah, ini kita bisa sederhanakan. 26X min 40X. Jadi kita geser karena dia konstantanya sama, kita geser ke sini. Yang ini kita geser ke sini. Oke. 26X min 40X. Lalu ada min 115 plus 220. Oke, kita sederhanakan lagi. 26X dikurang 40X. Jadi min berapa? 14X. 14X min 115 plus 220. 105. Plus ya? Plus? Iya, Pak. 105. Oke. Nah, ini rumusnya sudah ketahuan. Nah, berarti pada momen 5,5 kita cek hasilnya harus sama dengan 28 ya. Kalau bukan 28 berarti salah. 5,5 min 14X plus 105 sama dengan 14 dikalikan dengan 5,5 berarti 14 min 14 dikalikan 5,5 plus 105. Berapa hasilnya? Min 14 dikalikan dengan 5,5. 77. Oke, 77 min 77 ditambah 105. Hasilnya harus 28. Berapa? 28, Pak. 28 ya? 28. Oke, 28. Nah, M55-nya udah selesai nih. Oke, berarti ini valid ya. Hitungannya adalah plus 28 nih sama. Oke, next. Hitungan terakhir. Momen pada jarak 7,5. Berarti sama rumusnya juga, min 14X plus 105 atau min 14 dikalikan dengan 7,5 plus 105. Hasilnya harusnya 0. Oke, berapa? Min 14 dikali 7,5 min 105. min 105 ditambah 105 hasilnya 0. Oke, berarti ketemu nih. Berarti pada momen pada titik 7,5 adalah 0. Nah, oke, berarti
sampai di sini perhitungan kita masih oke. Nah, cuman tadi ada sedikit perbedaan, ada sedikit inkonsistensi. Ya, oke. Karena tadi sudah dijelaskan dari awal, kalau negatif, ya, dia naik ke atas, kalau positif dia naik ke bawah. Nah, ini pada area bidang momen yang Anda gambarkan di sini, pertama dia momen pada titik nolnya adalah 0, oke, betul. Lalu pada momen pada titik 2,5 adalah min 50. Nah, ini harusnya bisa di atas di sini, ya, karena dia momen negatif. Oke, min 50. Oke, lalu pada M 5,5 plus 28. Oke, berarti ini bisa di sini nih, karena dia plus 28. Lalu pada X sama dengan 7,5 dia kembali ke 0. Jadi dia bisa kembali lagi ke 0. Nah, apabila negatif, kita bisa arsir ini menjadi, contoh arsirannya horizontal. Oke. Nah, apabila positif, si arsirannya kita bisa buat vertikal. Tuh. Ini pada momen pada titik B. Saya ganti. Ini adalah momen pada titik B. Dan ini adalah momen pada titik C, dan terakhir adalah momen pada titik D. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang ditanyakan? Ada yang pusing? Ada yang pusing? Ya. Masa ya nggak pusing lagi puasa ngerjain mekanika teknik? Masa ya nggak pusing? Ada pertanyaan nggak? Halo? Halo? Halo Pak. Ya, Pak. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup. Hari ini belum ada tugas, ya. Nanti tugasnya saya kasih di minggu depan ya, sampai pertemuan terakhir nanti sebelum UTS. Dan materi ini akan saya jelaskan 2 kali, jadi minggu depan kita akan masih membahas tentang bidang momen dan diagram gaya geser. Oke, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.